Hai everyone, jangan skip video ini. Saya Yulbers Absalom Yusufanata akan mengajak kalian semua untuk sama-sama mempelajari dan memahami perkembangan dan tujuan pendidikan IPS di SD. Mari kita bahas. Nah, yang pertama, perkembangan kurikulum IPS SD di Indonesia. Sebenarnya materi ini sudah pernah saya bahas dalam video saya yang ini. Ya, jangan lupa nonton ya teman-teman, karena dalam video kali ini saya hanya menjelaskan secara umumnya saja. Nah, pendidikan ilmu pengetahuan sosial pertama kali masuk dalam kurikulum pendidikan nasional pada tahun 1974 dengan mata pelajaran PIPS atau pendidikan ilmu pengetahuan sosial. Dilanjutkan dalam kurikulum tahun 1984 sampai 1990. Dilanjutkan lagi pada kurikulum tahun 1994. Dilanjutkan pada kurikulum KTSP atau kurikulum 2006. Dalam kurikulum 2013, pendidikan ilmu pengetahuan sosial hadir dengan pembelajaran tematik integratif, di mana pembelajaran berpusat pada siswa. Dengan harapan peserta didik dapat aktif, kreatif, berpikir kritis, bekerja sama, dan mampu berkompetisi dalam tingkat lokal, tingkat nasional maupun tingkat internasional. Kemudian berdasarkan artikel kemendikbud.go.id terkait kurikulum merdeka di jenjang SD, salah satunya yaitu mata pelajaran IPA dan IPS digabungkan menjadi satu mata pelajaran, yaitu mata pelajaran IPAS ya teman-teman, atau ilmu pengetahuan alam dan sosial. Dengan harapan peserta didik dapat memahami dan mengelola lingkungan alam dan sosial menjadi satu kesatuan. Karena peserta didik dalam usia sekolah dasar itu masih melihat segala sesuatu itu menjadi satu kesatuan. Kita lanjut pada poin yang kedua, yaitu tujuan pendidikan IPS di SD. IPS atau ilmu pengetahuan sosial sangat penting untuk diajarkan kepada peserta didik agar mereka mengenal lingkungan sosial di sekitarnya dan dapat menjalani kehidupan di tengah-tengah masyarakat dan lingkungan sosial tersebut. Di tingkat SD atau MI, mata pelajaran IPS bertujuan agar peserta didik memiliki kemampuan antara lain yang pertama, mengenal konsep-konsep yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat dan lingkungannya. Kemudian yang kedua, memiliki kemampuan dasar untuk berpikir logis dan kritis, rasa ingin tahu, inquiry, memecahkan masalah dan keterampilan dalam kehidupan sosial. Yang ketiga, memiliki komitmen dan kesadaran terhadap nilai-nilai sosial dan kemanusiaan, dan memiliki kemampuan berkomunikasi, bekerja sama dan berkompetisi dalam masyarakat yang majemuk di tingkat lokal, nasional, dan internasional. Dalam kurikulum 2013, sebutan IPS berubah menjadi pengetahuan sosial. Nah, pengetahuan sosial ini bertujuan yang pertama mengajarkan konsep-konsep dasar sosiologis, geografi, ekonomi, sejarah dan kewarganegaraan, pedagogis, dan psikologis. Kemudian yang kedua, mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan kreatif, inquiry atau memecahkan masalah, dan keterampilan sosial. Yang ketiga, membangun komitmen dan kesadaran terhadap nilai-nilai sosial dan kemanusiaan. Kemudian yang keempat, meningkatkan kemampuan bekerja kompetisi dalam masyarakat yang majemuk, baik secara nasional maupun global. Nah, kita semua sudah sama-sama mengetahui dan memahami perkembangan dan tujuan pendidikan IPS di Indonesia. Saya Yulbers Fanata sangat berharap teman-teman dapat memahami apa yang saya bahas hari ini dalam video ini. Akhir kata, saya Yulbers Fanata mengucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati dan sampai jumpa di video berikutnya.